dan ternyata hasilnya lengket tembus ke kain yang bawah. Bisa kalian perhatikan perekat adhesifnya menyatu sangat kuat. Ini akan menyulitkan pada saat penghapusan, lebih sulit dilepas menggunakan stiker. Untuk proses menghapusnya hanya bisa dilakukan menggunakan sikat seperti ini. Sangat mudah dibuka tanpa lengket ke kain yang bawah. Gosok-gosokkan ujung setrika seperti ini sangatlah mudah membersihkannya. Di hadapan saya ini ada dua jenis sablon DTF yang saya cetak di dua tempat yang berbeda. Untuk mempermudah penyebutan, yang ini saya cetak di vendor A dan yang ini saya cetak di vendor B. Dalam video kali ini saya akan membuat metode penghapusan sablon DTF dengan cara memahami karakter sablon DTF tersebut. Dalam metode pengepresan, kain sengaja saya lipat menjadi dua, saya tumpuk seperti ini. Untuk proses pengepresan, suhu dan timer saya buat sama, 160 untuk suhunya, timer 20 detik. Akan saya mulai pengepresan DTF dari vendor A. Sablon DTF akan saya diamkan dulu beberapa menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Letakkan di lantai agar pad DTF lekas dingin. Kemudian untuk pad film yang selanjutnya akan kita lakukan pengepresan dengan cara yang sama. Ini adalah DTF dari vendor B. Diamkan beberapa menit dan letakkan di lantai agar pad DTF lekas dingin. Seperti ini, menunggu dingin DTF-nya. Jika sudah dingin, kalian bisa ambil plastik pad DTF-nya. Selanjutnya untuk sistem pengepresan yang kedua. Gunakan kertas roti untuk melapisi di atasnya pengepresan yang kedua. Lakukan dengan cara yang sama pada DTF yang berikutnya. Dua sablon DTF ini saya diamkan supaya benar-benar dingin untuk melihat reaksi seberapa kuat adhesif pada dua sablon DTF tersebut. Setelah menunggu lama, akan saya buka lipatan kain bawahnya, dan ternyata DTF yang dari vendor A hasilnya lengket tembus ke kain yang bawah. Bisa kalian perhatikan perekat adhesifnya menyatu sangat kuat. Ini akan menyulitkan pada saat penghapusan. Berikutnya DTF yang dari vendor B. Sangat mudah dibuka tanpa lengket ke kain yang bawah. Dari komparasi ini saya tarik kesimpulan berdasarkan pengalaman saya selama ini adalah yang lengket ke kain bawah itu artinya lebih kuat dan sulit dihapus, dan yang tidak lengket itu akan mudah dihapus. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lakukan percobaan. Pertama-tama siapkan stiker atau lakban, bening, coklat, hitam, ya terserah kalian, semuanya bisa digunakan. Fungsinya adalah untuk mengambil DTF tersebut dari kain supaya bisa ditarik. Kemudian kapok kapas, berikutnya cairan M3, lalu setrika, tentunya yang bisa panas, jangan setrika yang rusak. Saya akan memulainya dengan DTF yang dari vendor B terlebih dahulu. Basahi dengan M3 menggunakan kapas di balik sablon DTF-nya. Pastikan pemberian M3 rata memenuhi area sablon DTF. Jika dirasa sudah cukup merata, balik kainnya. Tutup pada bagian sablon DTF menggunakan stiker yang sudah disiapkan. Pastikan stiker memenuhi area sablon DTF yang akan dihapus. Ratakan stiker dan tekan, pastikan benar-benar merekat. Balik kainnya. Kemudian gosok-gosok dan tekan menggunakan setrika dengan suhu yang panas maksimal. Sambil dilihat stikernya, jika sudah terlihat ada yang meleleh, angkat setrikanya. Kemudian balik kainnya dan lepas stikernya. Otomatis DTF akan ikut terkelupas. Jika masih ada sisa yang tidak ikut terkelupas, itu sangatlah mudah membersihkannya. Seperti ini. Gosok-gosokkan ujung setrika seperti ini sangatlah mudah membersihkannya. Kalian tidak usah khawatir. Bekas adhesif di kain tidak perlu dibersihkan jika ingin ditimpa dengan DTF yang lainnya. Tapi jika kalian ingin membersihkan sisa adhesif di kain, gunakanlah cairan M3. Berikutnya DTF yang dari vendor A, apakah mudah atau sulit dihapus?
Mari kita coba. Prosesnya sama, kasih cairan M3 pada bagian belakang sablon DTF-nya. Pastikan cairan M3 merata pada belakang DTF. Jika dipastikan sudah merata, balik kainnya. Tutup menggunakan stiker pada bagian sablon DTF-nya. Tekan dan ratakan. Pastikan merekat dengan sempurna. Jika sudah, balik kainnya. Gosok-gosok pada bagian belakang menggunakan setrika yang panasnya maksimal. Lihat pada bagian stiker, jika sudah ada yang meleleh, angkat setrikanya. Kemudian, balik kainnya dan lepas stiker dari kainnya. Apakah DTF bisa ikut terangkat? Rupanya, pada DTF yang dari vendor A lebih sulit dilepas menggunakan stiker. Masih menyisakan 90% DTF yang melekat pada kain. Mungkin ini faktor adhesif yang melekat kuat pada kainnya. Jika ada yang punya pengalaman seperti saya, bisa komen di bawah. Berarti, untuk proses penghapusan menggunakan lakban atau stiker tidak bisa dilakukan terhadap DTF yang powder adhesifnya merekat kuat. Untuk proses menghapusnya hanya bisa dilakukan menggunakan sikat, seperti ini. Tuangkan cairan M3 pada bagian atas sablon DTF-nya. Ratakan menggunakan sikat lalu diamkan beberapa menit. Gosok-gosok bagian DTF menggunakan sikat. Jika sudah ada yang hancur, lanjutkan menyikatnya sampai benar-benar terlepas semuanya. Bersihkan dengan air, kemudian kasih sabun colek atau sabun cair untuk membersihkan sisa-sisa DTF yang hancur. Setelah dirasa bersih, bilas menggunakan air. Seperti ini, jika sudah dikeringkan, masih ada sisa perekat DTF-nya. Itu bisa dihilangkan dengan cara digosok dengan kapas dan cairan M3. Dari dua DTF ini masih menyisakan bekas adhesif di masing-masing kain. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau ingin ditimpa dengan DTF yang baru tidak perlu dibersihkan adhesifnya. Tapi, jika tidak dikasih sablon atau dibiarkan kosong, kalian bisa menghilangkan sisa adhesifnya tersebut menggunakan cairan M3 dengan cara digosok menggunakan kapas. Demikian video dari saya, cara memahami karakter sablon DTF sebelum dihapus. Yang utama, periksa karakter adhesifnya. Dari situ kalian bisa menentukan metode penghapusannya. Cukup menggunakan lakban atau stiker, atau hanya menggunakan setrika saja dengan cara digosok-gosok dengan ujung setrikanya, atau yang paling akhir menggunakan cairan M3. Jika tidak ada M3, kalian bisa gunakan thinner lalu digosok dengan sikat. Salam dari saya, Wong Indonesia Art. Oke teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa klik, like, dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Wong Indonesia Art, saya minta supportnya dengan cara tekan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menginspirasi kalian. Dengan saya Yayon dari channel Wong Indonesia Art.